Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun nggak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan pembahasan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-57. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Yamcha yang sudah mulai kehilangan kesadarannya akibat serangan yang telah diberikan oleh manusia buatan yang sebelumnya telah menyerangnya. Tak lama setelah itu, para Z-Factor merasakan kalau aura kekuatan dari Yamcha telah mulai menurun dan mereka pun segera meluncur untuk menuju ke tempat Yamcha. Singkat cerita, para Z-Factor telah sampai ke tempat Yamcha dan mereka pun melihat Yamcha dalam keadaan yang sangat mengerikan dengan luka yang sangat parah. Tak lama setelah itu, Goku meminta kepada Krillin untuk membawa Yamcha ke tempat Bulma agar bisa diberikan kacang Senju. Setelah itu, Krillin pun segera membawa Yamcha meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah Bulma. Sebelum memulai pertarungan, Goku meminta kepada manusia buatan untuk berpindah ke tempat kosong. Terlihat kalau manusia buatan setuju untuk melakukan hal itu. Tiba-tiba manusia buatan segera menembakkan energi laser dari matanya dan menghancurkan sebagian kota. Tak lama setelah itu, Goku pun segera meluncur ke arah manusia buatan itu dan memintanya untuk menghentikan tindakannya. Dan Goku memberikan sebuah pukulan kepada manusia buatan itu yang membuat topinya menjadi terjatuh. Sementara itu di tempat Yamcha terlihat kalau Yamcha telah sembuh seperti sedia kala karena telah diberikan kacang Senju. Tak lama setelah itu mereka pun melihat kekacauan yang ada di tengah kota dari kejauhan. Kita kembali ke tempat Goku. Terlihat kalau Goku meminta kepada kedua manusia buatan itu untuk mengikuti dirinya dan mencari tempat lain untuk melakukan pertarungan. Setelah itu, para Z-Factor dan juga kedua manusia buatan itu segera pergi untuk mencari tempat kosong untuk melakukan pertarungan. Di sisi lain, Gohan dan juga Krillin berniat untuk menyusul Goku dan juga yang lainnya yang akan segera melakukan pertarungan melawan manusia buatan. Namun kelihatannya di sini Yamcha masih trauma dengan manusia buatan itu karena dirinya hampir dibuat mati oleh mereka dan dirinya tidak akan ikut untuk bertarung melawan manusia buatan. Yamcha akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat para Z-Factor dan juga yang lainnya untuk melihat pertarungan saja dan dirinya tidak akan ikut bertarung. Sementara itu di sisi lain, para Z-Factor dan juga manusia buatan telah sampai ke tempat di mana mereka akan segera melakukan pertarungan. Sebelum memulai pertarungan, Goku bertanya kepada kedua manusia buatan itu apa yang mereka tahu tentang dirinya. Di sisi lain terlihat Tenshinhan sedang memperhatikan Goku yang bernapas seperti kehabisan napas atau bernapas dengan terengah-engah. Setelah itu manusia buatan itu segera menjelaskan kalau dirinya telah mengawasi Goku dan juga yang lainnya dengan mengirimkan serangga buatan yang digunakan untuk memata-matai mereka. Selama manusia buatan itu memata-matai mereka, dia telah melihat pertarungan Goku dari kecil sampai Goku menjadi besar. Tak lama setelah itu manusia buatan itu segera memperkenalkan namanya kalau dirinya adalah Dr. Gero. Sementara manusia buatan yang gendut itu dia adalah android nomor 20. Setelah itu Goku pun bertanya kepada Dr. Gero apakah Dr. Gero juga memata-matai pertarungan yang ada di planet Namek. Namun Dr. Gero menjawab kalau dirinya tidak memata-matai pertarungan Goku saat berada di planet Namek karena informasi yang ia dapat telah cukup untuk mengalahkan Goku. Mendengar itu membuat Goku menjadi senang dan berpikir kalau para manusia buatan akan kalah karena mereka tidak mengetahui tentang kekuatan dari Super Saiyan Jin. Tak lama setelah itu Goku pun segera meningkatkan kekuatannya dan berubah menjadi Super Saiyan untuk menunjukkan wujud yang telah ia dapatkan di planet Namek. Sebelumnya admin minta maaf terlebih dahulu. Admin akan sedikit memberikan sebuah penjelasan yang keliru sebelumnya. Kalau sebenarnya manusia buatan yang tua itu dia adalah Android 20, sementara
manusia buatan yang gendut itu dia adalah android nomor 19. Oke, kita lanjut lagi ke alur ceritanya. Setelah Goku berubah menjadi Super Saiyan, dia pun segera berlari ke arah Android 19, di mana Goku segera memulai pertarungan melawannya. Terlihat pada pertarungan tersebut Goku jauh lebih unggul daripada Android 19. Terbukti dari Goku berhasil mendaratkan beberapa serangan kepada Android 19 dengan sangat telak. Melihat Goku yang jauh lebih unggul daripada manusia buatan nomor 19 membuat para Z-Factor menjadi senang karena kelihatannya kemenangan ada di depan mata mereka. Kita kembali ke tempat Goku. Terlihat kalau Goku masih melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan Android 19. Dan Shinhan yang baru pertama kali melihat kekuatan dari Super Saiyan Jin, dia pun cukup terkejut dan berpikir perbedaan kekuatan antara Goku dan juga Android 19 sangat jauh. Piccolo juga membenarkan perkataan dari Shinhan. Kita kembali ke pertarungan antara Goku melawan Android 19. Terlihat kalau Goku terus menghajar Android 19 sampai membuat Goku kelelahan. Sementara itu di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan dan juga yang lainnya yang telah sampai ke TKP tempat pertarungan antara Goku melawan manusia buatan. Tak lama setelah itu Shinhan pun meminta kepada Gohan dan juga yang lainnya untuk tenang saja karena sekarang Goku akan mengalahkan manusia buatan dengan kekuatan Super Saiyan-nya. Tak lama setelah itu Yamcha yang melihat pertarungan antara Super Saiyan Goku melawan manusia buatan, dia pun mulai berpikir apakah dugaannya tentang manusia buatan yang bisa menghisap energi salah. Sementara itu di sisi lain Piccolo bertanya kepada Gohan apakah dia merasakan apa yang ia rasakan. Gohan pun menjawab iya. Piccolo pun segera menjelaskan kalau Goku ingin segera mengakhiri pertarungan karena dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tak lama setelah itu Gohan pun segera bilang kepada Piccolo kalau kata Yamcha manusia buatan itu bisa menyerap energi. Yamcha pun segera membenarkan perkataan dari Gohan itu, di mana mereka bisa menyedot seluruh kekuatannya walaupun dirinya tidak berbuat apa-apa. Sementara itu di pertarungan antara Goku melawan Android 19 terlihat kalau Goku berhasil membanting Android 19 sampai ke tanah. Terlihat kalau para Z-Factor senang karena mereka berpikir kalau Android 19 telah dikalahkan. Walaupun telah menerima serangan yang sangat ganas dari Goku, terlihat kalau Android 19 tidak mengalami luka yang sangat fatal. Tak lama setelah itu Goku menjadi marah dan segera mengumpulkan energi Kamehameha untuk ditembakkan ke Android 19. Setelah energi Kamehameha itu terkumpul, Goku segera menembakkannya ke arah Android 19. Bukannya takut, terlihat kalau Android 19 malah senang, di mana Android 19 segera menyerap energi Kamehameha milik Goku. Setelah melihat kejadian itu, Piccolo meminta kepada Goku untuk jangan menembakkan energi laser dan jangan sampai tertangkap oleh manusia buatan itu, karena kekuatan dari Goku nanti bisa terserap oleh manusia buatan itu. Android 20 yang melihat kalau Android 19 telah menyerap energi Kamehameha dari Goku, dia pun berpikir kalau kekuatan dari Android 19 telah meningkat. Dia pun meminta kepada Android 19 untuk segera menyerang Goku, dan terlihat sekarang Android 19 segera menyerang Goku. Pada pertarungan tersebut terlihat Android 19 mampu membalikkan keadaan dengan cara memberikan serangan kepada Goku. Tak lama setelah itu kita akan diperlihatkan Goku yang sedang memegangi dada kirinya. Gohan yang melihat itu, dia pun menjadi terkejut karena sekarang penyakit jantung milik Goku telah mulai terlihat.
setelah itu Gohan segera menjelaskan kalau Goku terkena penyakit jantung akibat virus yang ada saat ini. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 57 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 57? Akankah Goku akan kalah melawan Andre 19 akibat penyakit jantungnya? Kita tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017, dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.